البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-babu salis ba'dal mi'ah, 103. Bab ma yaquluhu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuh. Apa yang diucapkan oleh orang yang diundang, dijemput kepada suatu jamuan makanan, kemudian dia diikuti orang lain. Ada orang tiba-tiba ikut. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah menjelaskan tentang adab orang yang diundang atau dijemput pada suatu jamuan. Ternyata ada orang yang tiba-tiba mengikuti dia untuk pergi ke tempat jamuan itu. Adabnya adalah minta izin kepada si penjemputnya, si pengundangnya. Nah, kemudian pengundangnya terserah apakah mengizinkan atau menyuruh pulang. Kita masuk kepada hadisnya. Al-hadisul hadi wa samanun ba'da sab'imi'ah, 781. An Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu qala da'a rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lah. Ada seorang lelaki yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk suatu makanan yang dia buat untuk Nabi, khamisa khamsah, yaitu sebanyak 5 orang, untuk 5 orang. Ukurannya adalah untuk makanan 5 orang. Fatabi'ahum rajul. Ternyata mereka diikuti 1 orang lagi. Berarti ini orang ke-6. Falamma balaghal bab, tatkala sampai ke pintu rumah itu, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si pemilik rumah, "Inna hadza tabi'ana." Sesungguhnya orang ini mengikuti kami. Fa in syi'ta an ta'dzanalah, jika Anda menghendaki sila Anda mengizinkan untuk dia, menghendaki mengizinkan, silakan Anda mengizinkan. Wa in syi'ta raja, kalau Anda ingin menyuruh dia pulang, maka dia akan pulang. Qal bal adzanu lahu ya Rasulullah, maka orang ini mengatakan, bahkan saya mengizinkan untuk dia wahai Rasulullah. Muttafaqun alaih. Thayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari beberapa sanad. Yang ana lihat tadi ini adalah dari jalur Syaqiq bin Salamah dari Abi Mas'ud. Ceritanya di sini, kalau di dalam riwayat ini ada seorang lelaki yang mengundang Nabi. Tapi kalau kita kembalikan, kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu ada cerita yang lebih lengkap. Si lelaki ini, beliau adalah Abu Ya'qub Al-Ansari, disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Terkenalnya dengan kunyahnya, tidak diketahui siapa namanya. Nah, beliau berkata kepada pembantunya yang tukang daging. Memang pembantunya pakar buat apa itu masak daging. Nah, pembantunya mengatakan, sesungguhnya saya melihat di wajah Rasulullah SAW ada rasa lapar. Maka buatkan makanan untuk 5 orang, karena saya ingin mengundang beliau. Jadi apa? Nabi dengan beberapa teman, sila membawa 4 orang. Kemudian kita lihat di sini khamisa khamsah. Sebelum itu, ini menunjukkan bahwasanya disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim itu, Ikmalul Mu'lim, beliau mengatakan ini menunjukkan tentang betapa sederhananya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai terkadang beliau kelaparan dan sebagainya, karena beliau memang memilih untuk seluruh fasiliti itu diambil di akhirat saja. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah besarnya perhatian para sahabat radhiyallahu anhum tentang keadaan Nabi. Sebagaimana dalam hadis ini tentang siapa itu tadi? Abu Ya'qub Al-Ansari, demikian pula Abu Talha Al-Ansari, begitu pula Jabir Al-Ansari dan beberapa sahabat yang lain. Juga ada sahabat Al-Farisi. Tatkala mereka melihat Nabi kelaparan, maka mereka membuat masakan untuk mengundang Nabi. Ini mimbabi ta'awun. Sementara Nabi
Walaupun beliau punya fasiliti, yaitu apa? Boleh meminta karena beliau adalah bapak mereka, punya hak yang khusus kata para ulama. Tetapi Nabi tidak sering-sering menggunakan kesempatan untuk itu. Beliau tidak memilih untuk minta ke sana kemari. Tapi para sahabat yang memahami dan langsung mereka melakukan apa yang mereka mampu. Ada yang boleh banyak, ada yang ini bahkan hanya untuk 5 orang sesuai kemampuan. Khamisah khamsah dijelaskan oleh Fadilatul Syaikhina Muhammad Al-Harawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau sudah wafat, tapi alhamdulillah ana sempat belajar ke beliau di Makkah. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau menyebutkan tentang istilah ini, khamisah khamsah. Maksudnya adalah ahadul khamsah, yaitu salah satu dari yang 5. Tidak wajib Nabi adalah nomor 5. Walaupun asal dari khamis itu yang kelima, tapi tidak wajib. Ini istilah orang Arab aja. Atau apa? Seseorang yang menjadikan 4 orang menjadi 5, itu istilahnya khamisah khamsah. Intinya yang diundang adalah 5 orang. Namun ternyata fatabi'ahum rajul. Kemudian mereka diikuti 1 orang lagi. Boleh jadi karena memang di masa itu banyak yang kelaparan, banyak yang kekurangan, yang krisis dan seterusnya. Baik. Falamma balaghal bab, tatkala Nabi sudah tiba di pintu rumah pemilik undangan tadi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian dan demikian. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya izin itu bukan di tangan orang yang diundang, tetapi di tangan si pengundangnya. Kalau emang dia mengizinkan boleh orang itu masuk, kalau tidak ya tidak boleh. Tayyib. Berarti kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, di sini ada bantahan kepada para tufailiyun. Tufailiyun, orang-orang yang bergaya seperti bayi minta disuap dan sebagainya, yang tidak diundang tahu-tahu datang ikut makan. Nah, ini istilah para muhaddisun tufailiyun. Dan cerita tentang itu banyak, bahkan sebagian muhaddisun mengarang kitab khusus tentang itu. Karena perbuatan ini dulu banyak, dulu nggak tahu sekarang ya. Kita tidak tahu istilah. Tapi itu kembalinya adalah kepada keridhaan tuan rumah. Kalau tuan rumah mengizinkan tak masalah. Mungkin izinnya adalah izin qauli, memang dia mengizinkan, mengatakan boleh. Atau mungkin secara urfi, seperti mungkin jemputan yang besar-besar yang terkadang mungkin tuan rumah tak tahu siapa aja yang datang ini, tapi boleh tak masalah. Janji masakan masih ada. Itu izin urfi. Kalau memang dohirnya mengizinkan, maka boleh untuk orang yang tidak dijemput tadi datang, walaupun tidak ada kadnya, tidak pegang kad, tidak pegang misalkan. Kadang mungkin tuan rumah tanya, ini engkau siapa? Oh, saya dari keluarga. Mana, dari jalur ibu kah ayah? Bani Adam. Terserah, boleh masuk. Jauh juga. Iya. Kalau kita lihat di dalam kitab itu Adqiya punya Ibnul Jauzi rahimahullah, banyak cerita tentang para tufailiyun. Seperti yang pernah dialami oleh Imam Nasr Al-Jahdami, guru dari Imam Muslim. Beliau mengatakan karena beliau ulama besar dan muhadis besar, sering diundang oleh orang-orang kalau ada jamuan makanan. Cuma yang beliau tidak sukai adalah tetangganya itu. Tak akrab dengan beliau, tapi begitu tahu beliau dijemput, tahu-tahu dia akan ikut. Sering. Dan setiap kali beliau berusaha untuk bagaimana biar dia tak ikut. Saya keluar pintu, tahu-tahu dia sudah siap dengan baju bagus. Padahal kita tak pernah akrab katanya. Tapi nanti di tengah jalan, begitu sudah dekat dengan rumah orang itu, tiba-tiba dia jadi teman dekat saya, bicara ini seakan-akan, oh ini mungkin muridku. Akhirnya tuan rumah ya terima aja, saya yang malu katanya. Ada yang jenis-jenis macam itu. Akhirnya beliau tak tahan, tatkala sudah di jamuan, beliau mendatangkan hadis dengan sanadnya. Dengan anak tak hafal, hadisnya palsu memang. Mengatakan Nabi mengatakan barang siapa makan di suatu kaum yang mana kaum itu tidak ridho, maka dia adalah pencuri. Jelas hadis yang lain cukup masalah itu, masalah kalau tidak diridhoi memang haram. Cuma dengan lafaz ini memang dhaif. Ternyata orang ini pandai, dia mengatakan sanadnya dhaif. Di dalamnya ada fulan, dia kadzab. Ini malah beliau malu sendiri. Aduh. Masalah. Terus dia mendatangkan hadis yang ma'ruf itu dengan sanadnya. Orang ini pandai memang. Nabi sendiri sudah mengatakan, ta'amul wahid yakfi isnain, ta'amul salasah yakfi arba'ah.
Makanan satu orang boleh 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Beliau langsung terdiam. Walah, pandai pula Tufaili ini. Tapi kalau tuan rumah tak mengizinkan, haram, memang haram. Dia memakan makanan haram. Nah, ada juga Tufaili yang lain. Nah, sekarang yang bengang pemilik rumah ini, setiap kali saya buat jemputan dan saya tak suka dia, tahu-tahu dia sudah datang. Tapi gimana? Sementara apa? Orang Arab terkenal mereka dermawan. Kalau langsung mengusir orang di depan umum akan nampak apa, ini kedekut, ini orangnya bakhil. Mereka tak suka. Dia bingung, tapi orang ini sering tidak dijemput datang asal makan. Kemudian belah. Akhirnya apa? Ya sudah, kali ini saya akan bersikap baik pada dia. Tatkala ada jemputan ma'ruf, dia langsung datang. Maka tuan rumah langsung menyambut, marhaban. Untuk antum tempatnya khusus itu di lantai atas sana, itu ada tangganya. Wah, suka dia, kali ini disambut baik-baik. Nah, begitu sudah naik, dilihat naik, begitu masuk tangganya diambil oleh tuan rumah. Ternyata apa? Di atas tak ada makanan. Nah, setelah jemputan selesai jam sekian tengah malam, baru dikasih tangga. Sila pulang. Pulang, nggak jadi makan. Ya kalau nggak diizinkan tak boleh. Iya. Banyak kalau kita lihat dalam kitab Adqiya cerita tentang itu, tapi ya ada sebagian yang wajib ditapis, ada apa itu? Kecerdikan pencuri, ya itu tak boleh diajarkan ke orang-orang. Makanya ada permintaan gimana kalau menerjemahkan kitab Adqiya, karena mikir-mikir ini sebagiannya baik, sebagian nanti pencuri makin pandai, bahaya. Punya Ibnul Jauzi. Kenapa? Iya betul. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza tabi'ana." Sesungguhnya orang ini mengikuti kami, yaitu tanpa seizin Anda, karena yang diizinkan hanya 5 orang. Fa in syi'ta an ta'dzanalah, apabila Anda menghendaki untuk mengizinkan baginya, maka dia akan masuk. Wa in syi'ta raja', kalau Anda menghendaki untuk menahan dia, melarang dia, maka dia akan kembali. Baik, sekarang pertanyaannya adalah kenapa di dalam hadis Abi Thalhah, demikian pula di dalam hadis Jabir, dan ini telah kita lewati masalah karomahnya yang terkait dengan mukjizatnya Nabi itu, makanan jadi banyak padahal orangnya ada 70 orang, bahkan sebagian sampai lebih dari 100 dan seterusnya. Kenapa Nabi tidak mengatakan seperti itu, tidak minta izin? Tetapi untuk hadis ini, jemputan dari Abu Ya'qub Al-Ansari, Nabi justru minta izin. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Maziri rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mu'lim, yang setelah itu kitabnya dilengkapi oleh Al-Qadhi Iyad juga. Ana lihat di kedua kitab ini, maka Al-Maziri mengatakan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahwasanya Nabi SAW mengetahui dari kebiasaan Abu Thalhah dan kebiasaan Jabir, mereka akan mengizinkan yang seperti ini, tidak masalah. Cuma apa, kalau terlalu banyak memang mereka akan terkejut, seperti dalam hadis itu Nabi memberitahu ini akan ada keberkahan dari Allah, tapi Nabi tahu asalnya dari mereka berdua adalah mereka tidak akan mempermasalahkan yang seperti itu. Sementara untuk Abu Ya'qub, Nabi belum tahu. Mungkin apa, karena tempatnya agak jauh, belum pernah dijemput atau apa, untuk kali ini baru ada jemputan, ada undangan. Nah, Nabi belum tahu, maka Nabi memilih cara yang benar secara syariat, yaitu minta izin lebih dahulu selama belum tahu tradisi orang yang mengundang itu. Dan ternyata Abu Ya'qub ini seperti para sahabat yang lain mengatakan dalam riwayat yang Bukhari Muslim, la bal adzanu lahu ya Rasulullah. Tidak, yaitu apa? Saya tidak akan mengusir dia, bahkan saya mengizinkan untuk dia, wahai Rasulullah. Ini kemungkinan pertama. Nabi tidak minta izin untuk hadis yang lain adalah karena Nabi tahu sahabat yang lain itu tradisinya apa, Nabi tahu. Untuk yang ini Nabi belum tahu. Kemungkinan yang kedua adalah bahwasanya makanan tadi itu tidak mengurangi makanan tuan rumah. Untuk hadis Jabir dan juga hadis siapa itu? Hadis Abi Thalhah. Karena nanti yang memberi adalah Allah. Allah langsung memberikan banyak. Jadi ini mukjizat dari Nabi. Maka tidak masalah. Tidak akan mengurangi makanan tuan rumah. Bahkan justru tuan rumah dapat makanan yang lebih banyak.
Sampai Nabi berpesan, nanti berikan ke tetangga-tetangga juga, ke para jiran. Maka tidak mengurangi haknya tuan rumah. Ini karena Nabi tahu ini sebentar lagi akan ada berkah yang besar. Maka Nabi tidak minta izin. Kemungkinan kedua demikian. Kemungkinan yang ketiga, kalau kita lihat di dalam hadis Jabir dan juga hadis Abi Thalhah itu, atau istilahnya hadis Anas tentang jemputan undangan Abu Thalhah, ini mereka berdua sudah menyerahkan makanan itu kepada Nabi. Maka itu sudah jadi milik Nabi. Jadi bukan lagi milik tuan rumah, sehingga tak masalah Nabi mengundang siapa. Paling tinggal apa? Tuan rumah menyediakan tempat dan sebagainya. Tapi tuan rumah sudah menguasakan makanan itu kepada Nabi, sebagaimana dalam isyarat dari hadis Anas itu. Baik, maka haknya sudah berpindah ke tangan Nabi. Itu kemungkinan yang berapa tadi? Ketiga. Berarti sudah selesai. Ada 3 kemungkinan untuk menggabungkan antara hadis ini dengan hadis yang lain. Dan jawaban hampir sama disebutkan oleh Al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji Al-Maliki rahimahullah di dalam syarah terhadap Muwatta' beliau. Dan di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah tentang kedermawanan para sahabat radhiyallahu anhum, bukan hanya memberikan pada Nabi tapi juga memberikan kepada para sahabat yang lain, memberikan makanan walaupun mereka sendiri, seperti yang Allah Ta'ala mengatakan, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sendiri mengalami kekurangan para sahabat dari Ansor itu, tetapi mereka memang orang-orang yang dermawan. Dan masing-masing bertakwa semampunya, mengundang semampunya di sini dan di dalam hadis-hadis yang lain. Ilahuna wallahu a'lam.